Halo semuanya, sama di R2 lagi dan kita coba mainin lagi dari Survivor lagi dari Survivor mungkin. Oke, lantak ini itu udah gue yang skip beberapa waktu dan event pun sudah ganti event jackpot ya. Aku nggak terlalu ngikutin sih event-event itu. Yang penting kita bisa lihat map. Pertama map itu yang kita andain itu cuma dikit. Kenapa? Karena semuanya itu reset sebagai kota-kota yang udah gue jarah itu udah balik ke apa, udah bisa dijarah kembali. Ini seperti di bawah nih, ini kita akan coba lanjutin ceritanya. Mungkin jujur nih video itu tuh cuma buat ini, untuk mencari nih part ini. Nah, aku bagian scrap, nanti mau buat cari bagian scrap yang banyak gitu loh. Tapi ya karena itu mungkin akan butuh waktu yang lama, jadi gua akan coba lanjutin ceritanya aja. Mungkin benar ini banget ya. Dan kita coba lanjutin ceritanya aja. One pack ini tuh udah beda-beda rekodnya ya. Ada lewat mixi, ada ini senjata juga. Yang one pack gue bawa ini karena ini tuh bisa buka rumah, buka pintu. Kita masih berstok. Kalau center juga sama. Obat-obatan gue bawa banyak karena gue akan ngumbalin tuh apa asal gue, dan gue cuma bawa ini dan ini doang. Ini itu bagus sih untuk kebun mahal, dan ini tuh sisa dari yang gue buat ini. Dan ini akan ada event-event tertentu, kalian harus bawa alkohol ya, susah sih. Oke, jadi ada update juga dari sini. Update ada ini, ada ya ini sumur sebiasa, dan ini dia gue udah punya tempat untuk rumah kaca. Jadi setiap bulan dia akan bulan ya, aku nggak tahu kapan, belum ganti bulan sih. Soalnya ini panen setiap dalam 2 bulan. Aku nggak tahu gimana cara panennya, tapi gue gabungin sama ini. Gue nggak, dan ini iya. Fun fact, gimana cara aku bisa upgrade ini, cara ambil ini ya. Aku tadi itu tuh susah banget untuk cari namanya malah ini tuh susah banget, asam belarang susah untuk cari. Dan gue itu kepengen pertama itu buat ini, buat upgrade ini, buat ini upgrade ini buat ini. Dan ini tuh butuh partnya itu juga, ini susahnya. Dan untuk upgrade ini ya, karena untuk upgrade ini karena itu butuh itu banyak. Ternyata itu tuh bisa dibuat dari monster baru ya ini. Aku atau baru pun lebah sama ini, aku gak tahu kelenjar asam nih. Gila, untung aku belum upgrade tuh, karena itu tuh masih gue harus concern nih. Ini bisa diubah jadi asam. Kalau jika kalian kan bisa cari ini aja lah. Oke, jadi hari ini kita cuma udah update dan senjata. Kendaraan pun udah update ya, kendaraan udah ini Ibani. Gila, jujur nggak terlalu susah sih untuk update ini. Mungkin gue mau update ini juga sih untuk kendaraan. Ini ada kita ya, ini tuh paling susah tuh ini untuk ambil ini. Oh ya, untuk ini asam latan itu buat ini butuh 5 asam latan. Kalian bisa buat itu ini, lalu saya ini aku lupa asam latan bukan update salah. Oke, dan bentar, gue udah aduh, kurang dua kali ini tuh susah banget aku yang cari. Oke, dan walaupun gue upgrade, gue tuh juga nggak tahu harus mungkin ambil ini senapan yang lawas ini, mungkin armor ini. Apa kita bisa full armor ya, armor zero lebih hebat dari ini dong. Tapi masalahnya ya masker pun tier 6. Kita gimana nih, 2 pintu 4 ini tuh di jauh banget. Jadi mungkin kita akan kita nggak terlalu concern untuk cari mobil-mobil. Mungkin gue akan update over cari material seperti biasa lah ya. Oke, jadi kita coba akan ngelanjutin ceritanya. Kita udah dapat cerita dari apa ya, bentar, jackpot misi penjara kebenaran. Fun fact, kita
ini kayak perubahan perjalanan pulang selesai ya. Nih aku perjalanan apa, aku ekonomi eksperimen, play nostalgia. Wah, ini aku pengen bebas, mungkin sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanan. Oh, udah saya. Jadi kita akan coba ini. Bentar, bentar. Ini siapa ya tuh? Perjalanan pulang bukan? Oke, mungkin gue akan coba baca-baca di offline. Lihat peta. Oh ini, misi dari ini. Pencarian kebenaran. Oh, kita akan coba lanjutin pencarian kebenaran. Kan kita tahu di mana harus mencari tubuh Gane. Tubuh siapa Gane? Soalnya aku memperlihatkan bersama tikus dan saya membuatnya. Oh, jangan bilang ini si ini ya. Oh ya. Sebelum itu kita akan pasang ini armor. Takutnya itu war pisan. Pantatku. Dan gue aman juga kalau ini radiasi gue punya ini 89 setiap satunya 10 berarti 8 kali 9 berarti 890 radiasi. Gue bisa ngilangin 800 radiasi bos. Jadi bebas untuk konten gue akan lepas. Oke, kita muter dulu. Wah, Fanwa ini gara-gara update atau gara-gara gue jarang online, pas update habis itu ngelag lagi gitu loh, patah gitu kan. Bentar, dah gue coba ngeliat rekamanku, takutnya itu gak kerekam gara-gara patah-patah gitu loh ya. Jadi kita coba ini, kita udah siapkan perang kan. Kita udah punya senjata yang ini, senjata yang kita ambil Mosin K. Kita main anak lagi kan akan sering pakai ini. Gila, sniper untuk awal game. Di sini kan? Oh, oke. Oke, kita di sini nggak ada yang ini kita pakai. Ambil. Dah. Oh, bukan ya? Oh, di sini. Oh. Apa nih? Ini sih. Marker senjata teleport yang langkah pertama. Pistol. Hah? Pistol? Mulai misi. Oh, apa nih? Kurang senjata. Oh, misi. Gila, kita masih pakai motor kita. Gila. Di sini disuruh pakai motor ya, gila. No. Kita udah nggak pakai motor. Oke, bentar. Gue siapin dulu ya. Perjalanan kita harus ambil namanya makan. Aduh, udah makanan dulu. Oke. Nggak sama emang kita mulai butuh pistol. Gue udah punya AK, bos. Alah. Gila. Coba pistol loh. Nyebelin. Kita nih koin ini tuh ada 3. Saat kita gabung ini kita menjadi 150, tapi 2 amunisi. Atau kita pakai ini, kita pakai amunisi break. Oke. Jadi ini tuh cuma dikit, cuma 1. Tapi kita dadar. Jadi mana? Kita lebih baik ganda atau enggak? Karena aku nggak pernah pakai. Kita dari duel gabungan. Kita pakai duel pistol sama duel revolver. Apa ya? Naken toker ganda bos. Aku ngerti. Saya itu oke. Kita pakai ini dan ini. Gila loh. Dia pakai dadar aku 2 pistol bos. 2 pistol ya. Apa gue bawa senjata ya. Gue udah membuat 400 lo, bayangin itu tuh. Benar 400 nih amunisi pistol, benar ya, benar amunisi pistol. Oke. Kita disuruh downgrade loh, parah banget loh ini. Di game kita nggak bisa disuruh main pistol no ya. Aduh, ini tuh
Udah ya, oh my god. Oke, kita let's go. Oke, aku berjalan ke lift itu masuk berdebu dan naikin tangga dan lalu 3. Aku menemukan tumpukan puing beton yang hampir mencium langit. Yang hampir mencium langit apa maksudnya? Satu-satunya potongan pipa baja menguat di atas tumpukan. Oh, hampir jatuh gitu ya. Dan koridor di atasnya terhalang oleh lempengan lantai rusak dari atas. Ada lampu yang besar mengangga di ini bahasa Indonesia susah banget sih. Langit di atasku. Aku menyorotnya center biar padang. Bisa dilihat langit-langitnya retak dari lantai 5. Letakkan oke. Menusi terus. Puing-puing itu lebih menggesekkan diri, wow, menggesekkan diri. Aduh, aku pikir aneh san. Yang kukira butuh beberapa jam begitu untuk membersihkan jalan. Beberapa jam, kuat sekali ya. Langis atau apa? Langit dah. Linggis, alat. Linggis dan sop yang kita bawa nanti kah ya? Dan itu opini terbaik. Dengan rasa tak percaya diriku, kuamati dinding retak itu dan dinding mimikku beban di belakang puing-puing telah hilang. Aku harus kerja dengan hati-hati, jika tidak bangunan ini akan menimpa kau. Gila, jadi huluk bos, lebih dari 3 jam. Gila, terlalu. Semenjak aku berhasil melewati penghalang, otot-otot lenganku sakit karena kelelahan. Aku berada di lorong di samping beton yang rusak menumpuk setinggi setengah meter atau 3 pertaman pertaman 3 pertaman di sini. Aku nggak susah baca sih anjir. Salah satu pintu terbuka, mengira gada tadi ada di sini. Menggeledah apartemen. Menarik. Aku memang tubuh ganda di dapur anak malang, bro. Reruntuhan tembok yang menimpa badannya. Aku perhatikan ada bendera mendengar suara lirih, suara siulan diam bernapas. Anak itu masih hidup. Astaga, kok hidup? Gana. Aku menerima segera. Aku pahlawan bos, gue Superman. Aku meletakkan senter dan mulai mengangkat puing-puing itu. Tubuh itu lebih 1 menit. Terdengar suara barisan datang dari koridor. Seekor Lux berlari ke dapur bisingan ketika aku membersihkan puing-puing. Dan perhatiannya lainnya itu pasti terkena radiasi. Tubuhnya besar dan tak wajar beda. Gila, lu bayangin. Guna itu tuh masih hidup saat kita masih perang sama si Ray, si dingin loh. Dia masih hidup loh. Gila, OP banget sih. Nih strong forever ya. Oke, jadi lo gitu mengamatiku. Dia lalu berbalik ke arah Gana. Oke, Gana lari Gana. Dan jatuh mendekat ke tanah. Mampus dan aku lo tadi umpan. Aku memegang pistol dan Lux itu tak melihatku. Aku Invis. Sebagian ancaman bukan pertama kalinya bagiku melihat ini. Kita pernah perang bos. Predator. Dari Predator and Alien bos. Yang terkena radiasi tampaknya telah kehilangan rasa takut. Kita diburu karena sepertinya anjing gila rabies. Naluri mereka untuk bertahan hidup telah ditekan, gila, dikompres. Sekarang naluri utama mereka adalah kelaparan bos. MBG bos. MBG bos. Anjay,
kita perang. Jujur bego sih, jujur. So jujur ini itu loh, aku oke ini itu gimana ya, kita pakai AK apa, kita sniper selalu pakai lah ya, sniper. Jujur ini tuh terlalu OP juga sih aku pakai. Oke. Gila 200. 200. Gila. 200. Pem. Akhiri. Kalau sini aumannya. Ya gila. Berugus itu. Ya kita membawa terlalu OP sih hanya, nggak bohong kan. Terlalu OP senjata kita. Kalau itu mati, ku seret bagiannya dan yang berat ke pojok dan kembali bekerja karena bergumam yang menyapu tangannya ke udara, mendorong potongan yang besar ke samping. Kulihat ada pintu aneh. Aku melakukan karena ku gendong pelan-pelan dalam ruangan dan memberinya sofa kecil. Hah? Apa? Memberinya? Oh, membaringkannya. Anjing, aku salah baca. Membaringkannya di sofa kecil. Di sofa lah, enggak usah anak kecil ya anjing. Ku kira kakinya sangat memar parah. Gila 3 jam bos, 3 jam plus 1 ke naik di lorong plus lu harus perang itu butuh 2 minggu. Tulang kering pahanya parah, tapi tulang keringnya pasti patah. Jangan dapat berjalan beberapa bulan, jelas lah. Dia yang taman loge anjim, wajahnya cerdas. Gila, berpintik-pintik, ramai tatoan kah, dan dia sangat muda ya. gila guys ini karakter kita hebat, kita udah tampan, cerdas, berpintik-pintik, sangat muda. Anjir, dia udah kurang dari 19 tahun. Gila hebat sih. Ini harus potong nih titik karakterku nih. Aku memindai kakinya, mata karena sedikit terbuang. Lu gay bos. Biarkan si anak sakit itu minum air dan makan. Air kasih sedikit ya sama anak kecil aja. Karena sudah kecorian setelah minum air dan mencoba makan sesuatu, berikan jangan kita. Aku maunya kamu sangat energi untuk seorang yang terperangkap di bawah untuk selama sehari. Gundulmu sehari. Gundulmu. Ini karakternya time skip kah sama perang kita. Kita perang sama si itu semua parah nih. Kaki kanan lo mengisahkan cerita yang berbeda bos. Oke. Dan kamu mungkin telah menelan debu radiasi sangat menyebalkan jana dasar. Apa kamu bisa berjalan sekarang? Tidak mungkin, dia masa datang. Gila tolol banget semua. Ini radiasi. Kira pas radiasi loh. Ini aku kira amin loh. Cuma itu selalu pilih kalau ini besar radiasi gitu loh. Lagi pula aku harus makan siapapun yang menjadi ibumu pasti akan. Oke. Dia menyuruhku ke sini. Dia tidak menyuruhku ke sini. Dia memintaku. Aku akan membawamu ke tempatnya. Aku tidak ingin istirahat dulu. Tidak. Aku sudah bosan tiduran terus. Bahkan ke tempat camp tuh. Gimana perasaanmu? Aku bertanya saat kau keluar dari kota ini. Karena tidak menjawab, dia tenggelam dalam pikirannya bu, melihat diri cara mengeringis. Aku senang bisa hidup dan bersyukur ada bintang beruntunganku. Aku bisa mati kapan aja di sana. Bajingan itu sudah kembali ke camp. Siapa yang kau bicarakan, Van? Dia kembali karena kamu menyebutnya bajingan. Karena ini semua salahnya. Salahnya ingin mencerita sedikit lebih detail. Oke.
Oke, si bajingan itu apa kita akan eksekusi. Baiklah, kita apa itu menemukan peti dan penuh dan minuman keras. Vena berkata, kami harus merayakannya. Apa yang kau lakukan? Ibuku tidak boleh minum ini. Kamu menolak? Jangan. Vena menatap seolah aku gila. Tentu saja tidak. Gila. Terus dia anjir bocah bocah mabok anjir bocah mabok lo udah tahu man gila anjing ketemu bocah yang mabuk-mabuknya gila lah dan dia tidak akan tahu jadi akan minum dan akan lalu kami mulai mencari apartemen lalu ke gudang gudangnya dikunci kemudian Sven ingat jika dinding dapur di apartemen pertama semuanya retak dia bilang kami bisa membuat lubang dan merangkak masuk ke apartemen sebelah. Dia mengambil palu dari gudang lalu mulai memukul dinding. Oh, oke. Kamu tidak berpikir akan lebih baik dari itu. Oke. Kita punya pilihan. Oke, kita menyambung. Dinding masih bertahan, tetapi laki-lakinya mulai runtuh. Aku berteriak padawan agar berhenti, tetap dia terus saja memukul tembok lalu dan lagi layaknya psikopat. Aku mencoba merebut palunya tapi dia meninjuku dan dia terus memukul tembok karena pemanggilan maka layaknya mulai runtuh dan aku di lantai kesakitan tak bisa melihat apapun tak bisa bernapas karena debu saat aku berdiri pulih kan sudah membawa serta ransel kami dan kemudian terdapat suara roboh di tangga, seluruh bangunan bergetar. Kukira riwayatku bakal tamat. Itulah yang terjadi. Bagaimana menurut soal itu? Menurutku kalian berdua salah. Tidak seharusnya kalian minum selama ekspedisi kalian minum tidak mabuk. Apa yang kejadian? Dia kira aku mati. Siapa yang? Tidak seharusnya family kanmu tidak. Oke, enggak sih. Soalnya aku ini yang pertama. Menurutku kalian seharusnya salah karena tidak seharusnya kalian minum sama ekspedisi. Kalau kalian tidak mabuk mendobrak dinding mungkin tidak terlihat seperti ide cemerlang. Oke, jadi ini enggak ya. Bodoh amat, tapi aku nggak peduli, aku nggak tapi goblok banget pas itu. Apa kamu bicarakan Jana membelahkan tinjunya, kau membelanya, kamu tidak paham bacaan itu, meninggalkanku agar mati. Dia bahkan tidak memeriksaku dan di awal dia punya ide merobot tembok, tidak mendengar dukunganku karena pelan kami memasuki hampir kebun hampir kabur. Sesuai saja kamu melewati daerah dadanya nih ya. Lo itu udah tolol, lo udah muda mabuk, teman lo juga mabuk dan mungkin ya mukul pintu itu juga karena mabuk dua. Cuma mabuk itu doang. Pakai krem. Ketika kalian melihat lampu-lampu di kejauhan tiba-tiba meminta untuk berhenti. Apa itu? Aku hanya tanya sedikit. Aku pikir aku masih tetap menungguku. Setelah aku melakukan ini, bantu aku pergi ke hutan dan ikut jalan setelah. Apa yang kamu rencanakan? Aku diberi aduh Gana, ini muka lo Gana. Aku beritahu jika sampai ayolah aku mau kan. Penasaran aku tidak membantah. 2 menit kemudian kami tiba di padang rumput yang bertutup rumput kering, ada tumpukan berapi. Ketika di sini sekarang katakan berurusan apa yang kondisi bantu aku keluar. Kau pikir senang jalan-jalan? Aku memiliki ide yang lebih baik. Aku akan membawamu ke ibumu dan setelah itu kamu bisa berkeliling semaumu. Tidak, aku tidak paham. Ketika mereka melihatku di camp itu akan sangat terlambat. Aku mengerti apa yang terlambat. Nah, Jana berpikir sejenak dan kemudian berkata, aku pinjam pistol. Aku enggak boleh bos. Pistol untuk apa? Kamu bisa memberitahu apa yang telah kamu lakukan sana, apa yang kamu beritahu sekarang kamu bisa mengerjakan sisa
Saya kamu harus menunggu. Aku tidak beruntung apa yang kamu cukup selesai. Kita akan kembali camp karena merekaanku. Baik, aku akan beritamu. Masalahnya adalah ada seorang yang ingin aku ajak bicara di sini tanpa ada yang melihat. Dan siapa? Dan siapa? Bersama Via. Via tidak di sini. Via itu ada di camp. Dia di sini. Dia sinilah aku butuh bantuan kamu. Kamu harus kembali ke camp dan membawa Via ke sini. Katakan padanya yang perlu kau katakan saat ini di sini. Kami akan bicara tanpa saksi. Kamu tahu, aku bukan suruhanmu. Selesai urusan sendiri dan isi itu kita akan kembali ke camp. Oke, katakan. Bantu bagian cara melakukannya. Oke. Jadi kita bilang kita bodo amat kita atau kita lima. Oke. Dia udah ambil pistol nih. Takutnya kita mau bundir atau itu atau kita melihat ibunya. Jujur aku sedikit ibarat. Oke, kita kan Via. Siapa Via? Aku tahu bukan urusan tapi urusan sendiri. Oke. Jadi dia itu kayak nggak mau tapi dia cuma ingin berbicara tanpa teks. Takutnya aku tuh memberikan pilihan salah. Oke. Jadi gue akan gue akan coba taruh Via itu siapa. Bentar, gue emang nggak tahu. Gue lupa nih Via siapa. Oke, jadi aku udah. Dia itu mau bunuh dia udah hampir sekarat dan dia dikatakan mati, ibunya udah itu dan dia suruh Via. Takutnya ini orang idiot ini. Aku juga oke, mungkin ini akan jadi kesalahan besar aku nih ya. Nih siapa nama Gana. Nih lu muka lu kan tolol ya. Jadi gue akan bantu. Oke. Hebat, karena penuh dengan semangat, aku akan memberitahu semua orang harus kulakukan. Kamu meninggalkanku di sini dan anjing. Untuk apa bisa tuh? Untuk melindungi ada jika aku tidak suka nadanya. Dana majukan panggilan tidak suka nada. Dana majukan. Belakang beritahu karena jika kamu melihat beberapa rusa besar, ajak dia. Anjing, aku buat kesalahan besar dong. Dia mau bunuh Gana. Dia mau eksekusi. Dia pasti akan bawa dia ke sini dan bagaimana jika aku tidak mau memberitahu semua camp jadi yang sebenarnya. Vena akan tahu apa yang terjadi padamu. Baik, aku menang. Biarkan kulihat yang bisa aku lakukan. Enggak. Aku tahu ini udah mau pistol dan dia mau nipu nih pihak Vena. Aku nggak tahu Vena siapa dan dia mau aku datang sini untuk ditembak karena dia nggak bisa kalau ada lo kudu aku nggak mau. Ben bisa aku tidak mau beritahu yang jadilah sebenarnya apa Vea akan tahu aku nggak sudi ikut campur sama kau. Baik, aku nggak sudi. Apa aku bercanda? Gena bersio plan memberimu beberapa akan menghukumnya mereka akan memburunya dan bertanya lagi. Dia hanya akan menjual kebohongan yang biasa bahwa ia tidak tahu, tidak minum, bahwa aku dipukul kepala dan halusinasi. Dia akan aku akan benar. Dia mau bunuh, dia mau balas dendam, bos. Nggak gitu bos, gue bantu deh bos, paham. Tapi kamu sungguh berpikir tidak akan bilang lain. Karena kau paham jika kau ingin balas dendam, tapi kamu tidak akan membunuh. Sepakat? Oh, nggak bisa. Aku tahu lo nyata, lo mau bunuh si pengkhianat. Oh, pengkhianat juga. Jujur, kata sepakat itu tuh bahwa itu terlalu dunia yang hancur. Kalian bilang percaya itu susah. Jadi aku bilang, aku sudah berjanji untuk membantumu. Kamu sudah berjanji untuk membantuku. Kamu telah berjanji padaku. Aku megang itu.
Karena berpikir saja dan kemudian menunjukkan pohon tumbang, aku akan duduk meraih cabang menonjol. Oke, sakit. Menyamkan diri. Sakit. Apakah kamu harap memar besar di satu kaki, tulang patah karena kamu tahu percakapannya akan jauh lebih produktif tanpa senjata. Mengisi pisau dengan dan menawarkan pada si anak. Bentar, pisau. Masalahnya ini tuh tatakonya ini ya, ini bacaan itu tatakonya itu nggak ambil pisau sih. Jujur ya, aku udah ikut campur ini dan well, lo punya ibu jadi aku nggak mau lo jujur kita bahas si itu kemari lalu dia langsung tidur tanpa pisau. Oke. Nih pisau. Jadi nama pisau dia tanya dan jangan mengevaluasi buruan. Tapi tidak mau aku tidak mau kenapa ini perlu. Pokoknya tuh meriksa pisau dan bilang, aku jangan khawatir, ini hanya untuk jaga-jaga karena memasuki pisau dengan cepat dan ikatan. Jika khawatir aku akan berubah pilihan. Jangan sampai tak sengaja menembak diri sendiri apapun. Jangan khawatir. Saya sudah menunjukkan padaku cara menembak. Dia bahkan memberiku jalannya. Bagaimana? Aku merasa tidak bertemu mata siapapun saat aku berjalan ke rumah Vena, dan aku tidak ingin menjawab pertanyaan lagi. Vena tidak berdiri semua Vena tidak sendirian. Seorang gadis setengah telanjang sedang menyikat rambutnya duduk di sudut tempat tidurnya. Vena itu sampingnya tidurnya dengan selimut. Menurut minum-minum khas, dia gelap. Gadis tersibuk ketika aku muncul dan buru-buru mari terpanjang pergi. Ia bahkan tidak memberitahu bahwa dia telah pergi. Meneruskan, anjay, gila, lo emang bajingan ya Vena? Apa ibumu tidak pernah mengajarimu mengetuk pintu? Saya ternyata kembali meminum minuman untuk diri sendiri, dan alasan aku di sini saat adalah berjalan ke Moskow. Aku melihat beberapa rusa yang menyiapkan daging segar dan mulai menipis. Maukah kamu membantu berburu? Aku saja langsung saya menguap bingung. Wahai pengembara, aku sedang bersantai. Aku nyaris mati karena di Moskow. Aku masih takut karena tidak tahu apa dia akan coba. Kau bisa bersantai lain waktu jika tidak ingin masalah. Saudara pakai berangkat. Bersantai itu enak. Aku tidak berniat menawarimu sedikit makan. Aku mengundangmu. Ingat, aku ingin kayak pertama bodoh karena kita udah nggak boleh kasih tahu kita rusa. Kau bisa bersantai lain waktu. Kita jika tidak ingin kena masalah. Oke. Bersantai itu enak. Kamu tidak berniat menawarimu sedikit makanan. Kamu mengundangmu. Ingat? Mana mengundang atau itu mungkin sebuah istilah, mungkin aku lupa. Aku berkata padamu ini kenapa sesuatu alasan. Vena tersenyum sinis. Aku tahu kamu berubah pikiran untuk mendapatkan minuman keras hari ini. Dia mengambil gelas beradu jadi meja minumnya dan menunjukkan segala penuh minuman keras dalam ambil gelasnya. Aduh, goblok aku. Kau pernah mencoba ini sebelumnya? Oke, pengen numpang lagu untuk setiap ayo. Goblok apa tanya. Pengen menyerap minuman pertama. Apa yang kamu lihat kabel ada spesial? Oke. Aku sedih membaca mendengar. Setelah menyelesaikan cerita kotor karenanya mengingat ekspedisi seksual Vea. Setelah gelas kita pergi berburu. Sekarang aku pernah dengan polos. Jika Venya harus minum, dia akan segera. Sekarang kita akan rusanya semakin jauh. Kayak anak itu ditenggelam dalam pikirannya. Rusa.
Baik, aku akan tahu cara menembak rusak, akan langsung mati akan. Oke, ya tahu. Pilihanku tadi dia mabuk, jadi dia nembaknya itu biar kayak geliang-geliang gitu gue harap. Kami bicara rumput dia karena sedang menunggu. Kami Vena harus mengoceh dia tidak cukup mabuk untuk mulai dan dia alkohol itu pasti mempengaruhi kemampuan mentalnya karena itu menjadi katanya memancing rasa waspadaanku jika menuju pada rumput kelinci. Dan kemudian alih-alih rusa dia melihat Gena hanya menembakku menggenggam senapan dia, kemudian tatapan sinis matanya sedikit berkaca-kaca karena alkohol. Hei kawan, Gena menyapa yang karena dibuat-buat up. Hei kawan, Gena menyapa dengan halus. Gila, oh ini. Terima kasih sudah membawakan lanjutkan Gena perkara tolong. Terus sekarang aku ingin bisa serius Gena kami suara hanya salah semua. Dia mungkin membantah ketika gelisah. Tolong biarkan kami bicara berdua kita. Kata meninggalkan mereka pergi kembali. Jujur aku gak bisa. Mas. Aku boleh di pohon IV berwarna coklat tua menutupi batang-batang diam merusak kering. Aku bicara meter belum mereka. Aku bilang aku harus bersantai-santai sampai akhirnya tiba juga. Apa yang kamu berikan ketika memukul dinding? Apa lu? Cerdas, mudah bagimu untuk mengatakan. Iya, aku hampir membuatku mati. Aku tidak bisa berjalan sekarang. Itu idemu menjeblos bangunan sialan itu. Aku merangkak ke semak-semak dua anak laki-laki yang berdebat itu berjalan hanya 10 langkah dariku. Gerakanku mulai ranting tidak nonton. Mereka berdiri jarak 3 meter, keduanya marah, wajahnya gelisah. Kelihatan seperti mereka akan saling menyerang atau sama. Akhirnya berteriak, harusnya kamu ke neraka ya. Itu hanya aku sudah aku korban telah besar. Jika aku di dalam bangunan itu aku harus keluar. Udah begitu. Gena tidak menjawab. Dia tanya memang tangannya. Yang kulihat adalah Gena kecil yang miskin yang berlari menangis pulang ke ibunya untuk menceritakan bagaimana dia berhancur karena dia mengusap air matanya pengecut. Katakan lagi. Gena menarik senjatanya dan menggerakkan ke Vena. Jadi Vena tidak takut, dialah yang tersabar. Wah, lihat tangguh ini. Apakah ibumu tahu kamu melakukan ini? Dia akan menghukummu. Kau telah mati. Gena berguna. Vena mendengus, mengejek kembali keluar dari semua lemak, mengatakan Gena akan jujur. Aku jangan ikut campur. Jujur nih, aku bilang nih, ini kalau gue keluar, gue tolong untuk masa dia tuh nggak mau anak baik, tapi dia masih punya ibu loh. Asalnya di hari kiamat ini tuh ya lo harus punya keluarga lo untuk support system. Kayak keluar karena lihatmu lalu dia meninggalkan pistolnya, memindahkan pistolnya ke mana untuk menunjukkan padaku. Santai aja, aku memberikan isyarat untuk kalian jangan melakukan hal bodoh. Jangan melakukan sesuatu yang tidak penting. Cara mendesain kesini selagi ada kesempatan. Jadi V-nya berpaling padaku. Jika kau takut dan itu dia tak akan pernah menarik pukulnya. Dia tidak punya nyali. Melihat saja Gena belas dan kembali mengerahkan pistol ke Vena. Aku merasa dia melakukan sesuatu yang tidak dapat dibagi. Gena, jangan bunuh dia, biarkan
dengan gurun tidak akan pernah kembali. Itu simpel. Turunkan bersama kita dapat menyelesaikan secara damai. Jangan lakukan itu. Ayo. Oh jujur ya, ini kalau lu bunuh, lu akan jadi karena jangan lakukan ini. Ayo serahkan pena ke jujur ya, lu masih punya ibu. Aku enggak mau lo pun dia bilang dia pergi, mau pergi pun lo bisa jadi hukumannya. Kamu semua percaya itu? Tanya Gena. Dia dingin. Apa karena katamu perusahaan? Dia tidak akan membayar apa yang dia lakukan. Aku takut. Komentar kayak tertawa. Kadang Gena mendidik. Gena tunggu. Aku mendidik. Dia tidak mengirimnya ke padang gunung. Dia tidak akan berlama gitu. Jadinya hukuman yang lebih baik dibandingkan menyalahkan. Jika begitu, kau sangat lakukan aja. Oh ya, Kapten Fena menatap pola Gideon. Oke. Ulang. Aku bercanda. Vea. Venya menatapku olas. Aku idiot. Padang kurun. Aku tidak akan kemana-mana. Aku. Anim. Bilangku angkat kaki sekarang atau ku buat puru ini sang ke otakmu. Aku pernah membunuh orang sebelumnya. Akan mengemutan untuk Gena tidak akan. Tangan Fenya sedang menggenggam mulai gemetar. Dia lihat antara aku dan Gena kembali lagi. Aku akan mengingatmu, gembel. Akhirnya dia melakukan jatuhnya. Aku akan melacakmu dan ketika kamu pergi tidur aku akan setuju. Timpak. Ya, aku bilang kamu tak punya waktu untuk memeriksa apakah Gena masih hidup. Tapi kamu tidak lupa untuk mengambil ranselnya yang isi minuman keras. Jadi pergilah dari sini dan jangan kembali. Menunggu Vena pergi. Awas kembali, katakan Genaraku, cepat atau lambat. Kalau aku akan kembali dan menyelesaikan semuanya. Tapi dia tidak akan bertahan lama di padang gurun tanpa peralatan persiapan dan masih pandai. Dia akan dimangsa oleh predator sebelum mencapai pemukiman lain. Benar, cukup ngobrolnya. Ibumu sudah menunggu. Jangan membuat aku tidak hanya menyelamatkan anak ini. Aku berhenti menjadi seorang pembunuh. Aku belajar segalanya untuk lakukan. Oke. Lu beruntung. Aku nggak tahu nih, aku penasaran. Tidak ada yang terjadi ketika orang-orang menyadari bahwa Venya hilang. Gena bertanya padaku di jalan. Kamu tak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang melihat kita pergi bersama mereka. Kami mengira Venya pergi berburu dan membawa serigala mangsanya, dan bahkan jika seorang melihat kita bersama, aku tidak akan di camp saat itu. Penduduk camp melihat Gena dan berada tinggal berkecan. Mereka ditinggalkan pekerjaan mereka, bergegas untuk melakukan rame-rame. Aku minggir menunggu, bantu Gena pergi ke rumah. Untung aku kira aku mau lihat Nostal berdiri di ambang pintu rumahnya. Tampak dia wajahnya banget, tidak percaya bahwa putranya selamat. Baru ketika aku memberitahu Gena di atas kasur, dia jatuh ke dadanya. Gena bersih. Ibu, jangan menangis, tidak apa-apa Gena. Gena memohon, mencoba menghibur Nadezhda, tetapi dia hanya menangis semakin keras. Gena melakukan. Sepertinya aku harus menunggu si Kemal lagi. Bos, aku harus terima kasih, ibumu baik banget bos. Aku minta maaf, mohon maafkan aku masih belum mengucapkan terima kasih. Dan Desta meraih kepalaku dengan tangannya ketika melihat anakku hidup. Perasaanku tak keruan. Jangan khawatir, katakan sambil saya
tersenyum. Aku mengerti kamu kira dia ya. Ketika ya itu yang kami semua memikirkan hal yang sama, tapi saya mengusap ingusnya pada ingus kambing tinulis dan sapu tangan. Tetapi saat diriku pergi mencarinya di Nova Novaes untuk sejenak, aku berani membayangkan bahwa kamu membawa pulang hidup-hidup hanya sejenak. Dan ketika aku benar-benar melihat hidup aku, terima kasih, beruntung aku menemukannya dengan cepat. Bisa aja kalau terlalu lambat. Jika kamu kesana beberapa jam kemudian, kuasa dia sudah mati dehidrasi. Wow, kalau sedikit strong. Jana melalui masa-masa sulit, biarkan dia tidur dan tenangkan. Aku bagaimana? Kamu mendapatkan beberapa informasi dariku. Aku ingat suatu siang. Silakan. Aku ingin beritahu cara terjadinya pada suamimu. Apa yang terjadi? Apa Andreas ekspresi berubah? Apa yang ingin kamu tahu? Ernesta, kamu tahu mencoba mencari tentang beberapa tentang yang terjadi saat epidemi perang nuklir. Aku tak pernah masuk, tapi bisakah Anda terlibat dalam hal itu? Dia sudah mati sebelum wabah menyebar. Mati? Dia dieksekusi oleh aku tembak. Nendesa menutup matanya. Jelas sekali jika kenangan itu masih menyakitinya. Dia didakwa berkhianat, terbukti bersalah, dan mereka membunuhnya. Siapa tahu aku lebih banyak soal itu. Aku takut tidak bisa membantumu. Aku tak tahu detailnya, tapi semua diklarifikasi dalam investigasi presiden. Aku bahwa tidak diizinkan melihat Andreas. Aku tahu dia ditangkap. Dia di tempat dia bekerja menerima suara dari penyelidikan. Katanya bahwa Andreas telah ditangkap oleh dituduh bekerja sama dengan Amerika Serikat, dan persidangan ini digelar dalam waktu 1 minggu. Itu tertutup. Komite investigasi pun tidak diizinkan. Kemudian suami cuma diboring, nggak mati, masih dimanfaatin. Aku pergi ke mencoba masuk dan menemui penyelidik, tetapi menolak pembicaraan. Mengatakan bahwa kasus ini telah diselesaikan dan ditetapkan bahwa saksi dibukti. Suamimu berkata bersekongkol dengan orang barat. Dia melihat informasi penting. Nodesta melakukan isak tangis. Awalnya aku tak percaya, tapi Andrea telah berubah belakangan ini. Dia berhenti pulang dan akhirnya pekan tidak pernah berbicara tentang pengajian. Dia tidak pernah mengangkat telepon jika aku yang menelponnya di malam hari. Dan aku tidak tahu lebih detail lagi. Tidak, itu aja kamu tahu. Yang aku tahu lain tidak ingin ku ketahui. Aku sangat tidak mempercayai adasku seorang pengkhianat bangsa. Aku tidak bisa melupakan, tapi aku takut adalah Gena tidak pernah tahu suamimu tidak meninggalkan catatan apapun. Aku tidak ada hal yang seperti itu di rumah kami. Di kamar di Moskow, aku tidak tahu. KBK mengobrol habis apartemen mereka, mengambil semua yang bisa diambil. Setelah katanya ketika Moskow dibom, jadi kebakaran, sesuatu terbakar. Coba dia. Oke. Dan menunggu pertanyaan yang lanjut, tapi aku berdiri di sana tercengang dan aku mengetahui sesuatu yang baru. Tapi ada sekarang kemana aku harus pergi dan apa yang harus ku cari. Dan jika ada sesuatu di apartemen tidak diambil oleh KGB, aku nggak tahu. Barang itu pasti sudah hancur karena menemukan di itu. Aku tidak mengingat nama belakang ngecinya kan. Mana apakah ya itu? Maaf, aku tidak ingat. Kalau mungkin aku tahu tentang rekan suamimu. Aku tahu
Giorgio Nefterov, Nefterov, bisa dibilang dia kepala pria baik. Dia mengundang kami minum teh di rumah saat mengundang kami akan pergi ke Moskow. Pengunjung Andre beberapa kali juga melihat oke. Oh, aku tahu nama depannya. Dia adalah teman sekolah lama, tapi dia tidak pernah mengunjungi rumah kami. Aku melihatnya di pesta ulang tahun Andre. Dan lalu dia pergi ke rumah. Sekali ya, dia masih melihat adik perempuan Larissa. Aku ingin di mana tempat tinggalnya adik saya. Bersama dia di Aryov, dia membangun perumahan baru, akan memberi alamatnya. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku masih ingat. Gila, terima kasih. Aku harus pergi ke semoga selama sampai cuma katakan Nadas ya tersenyum padaku. Terima kasih telah membuatku seorang wanita tua. Gena ada satu yang aku miliki, dia hidupku ini yang membawaku kembali kepadaku. Meski aku tidak pernah mengira akan kembali melihat putraku masih hidup. Aku orang yang baik. Aku percaya semua usahamu akan berhasil. Terima kasih atas dan bantuan. Tunggu, aku punya satu untukmu. Masa berlari ke rumah kembali dan dia mengambil memang tidak sebanding dengan nyawa anakku, tapi semoga enggak bos. Lo tahunya gue bisa kembali nggak sih? Susu gimana sih kamu tinggal bukan itu aja. Nanti mendiamkan matanya dan kata karena dia juga ingin. Terima kasih mas, sebentar aku akan kembali. Aku tidak tahu apa yang ingin ku pernah lakukan, tapi mereka telah membawaku keluar. Karena menceritakannya dan membantuku dan ya temuanmu dengan banyak bisa berakhir sangat buruk. Aku bahkan punya hadiah untuk mungkin. Nanti Abe ini mengingatkanku pada saat aku menyelamatkan Gina. Biar dari tuna aku menyelamatkan nyawanya itu sang pembunuh. Oke. Kita oh my god, kita di sini kita teleportasi. Oke. Pisaunya buat pajangan doang. Kampret. Ini perlengkapan apa nih? Perlengkapan apa ini? Semat kan? Ini buat cuma keberuntungan mungkin. Oke, cuma episodenya cuma ini sedikit itu ya. Gila, aku dan itu buat koleksi lah ya, buat mungkin kayak aku dapat susu. Oke, udah selesai. Mungkin wah gila kita udah nyelesaikan sih itu. Selesai ya. Oh ya, kita udah perjalanan pulang. Aku harus baca nanti. Ini kita harus ke situ ya. Oke. Mencari kebenaran. Oke, kita ke sana untuk next episode ya. Next episode. Karena udah jackpot. Ya. Kita akan coba untuk ini yang ke jackpot dulu, yang keberuntungan, karena ini tuh masih bisa. Oke. Sampai jumpa video berikutnya. Ternyata kita cuma baca-baca doang nih episode yang baru. Oke. Bye bye. Ya, ngelek lo.